hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini saya mau membahas tentang satu hal. Ini ada kasus dalam Alkitab, ada terjadi perselisihan antara Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus. Ada kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-39. Jadi ada perselisihan yang tajam di situ tentang masalah-masalah di dalam pelayanan. Saya akan coba bacakan ayatnya bagi kita. Ini Alkitab versi terbaru, terjemahan terbaru dari LAI, diterbitkan tahun 2023 ya. Jadi kisah ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Paulus dan Barnabas tinggal di beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Bagilah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, tempat kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, namun Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu bersama mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Namun Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara seiman itu kepada anugerah Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menguatkan hati jemaat-jemaat di situ. Jadi berdasarkan tafsiran dan konteks historis yang bisa kita telusuri, ini terjadi perselisihan yang tajam tentang membawa Markus serta di dalam pelayanan atau tidak. Yohanes yang disebut Markus ini sebelumnya telah mundur dari pelayanan karena ada kejenuhan, ada kecapean, sehingga untuk sementara waktu dia meninggalkan. Memang dalam pelayanan Tuhan ini menimbulkan kecapean, kejenuhan, dan membutuhkan komitmen yang kuat. Kalau tidak, bisa jenuh, bisa mundur untuk sementara, bahkan bisa mundur untuk seterusnya. Nah, hal ini terjadi kepada Markus. Lalu kemudian dalam pelayanan-pelayanan bersama antara Barnabas dan Paulus, mereka berselisih paham tentang melibatkan kembali Markus ini. Jadi menurut Barnabas, dia kita ajak kembali untuk melayani. Tetapi Paulus berkata, tidak, kalau memang dia sudah mundur, dia tidak usah ikut bersama-sama dengan kita. Tetapi perselisihan itu begitu tajam, akhirnya masing-masing mengambil jalan sendiri. Nah, apakah ini dibenarkan? Menurut beberapa tafsiran, mungkin Barnabas lebih disetujui apa yang dia lakukan ketimbang apa yang dilakukan oleh Barnabas mengajak kembali Markus untuk ikut di dalam pelayanan setelah dia bertobat kembali. Tetapi Paulus tidak memberikan kesempatan ini. Ini pelajaran rohani yang penting juga bagi kita. Apakah kita harus membuang orang yang sudah pernah bersama-sama kita, lalu kemudian mengalami masalah, lalu kita tidak mengajak dia kembali? Ini hal yang menjadi pelajaran penting. Lalu beberapa komentator berkata bahwa untuk hal ini Paulus tidak layak diteladani, tetapi Barnabaslah yang layak diteladani. Lalu yang menjadi bahan diskusi kami dan sering menjadi bahan diskusi di dalam kelompok-kelompok yang lain, kok hamba Tuhan bisa bertengkar? Bagaimana mungkin mereka sama-sama pelayan, sama-sama bertengkar? Nah, saya mau berikan pelajaran rohani dalam kehidupan kita. Saya juga dulu sempat kaget, loh mereka-mereka ini pendeta, kok sama-sama berkelahi? Nah, pelajaran rohani yang saya mau bagikan bagi kita, bahwa kalau kita menyaksikan bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang berselisih paham, yang mengalami kejenuhan, yang mengalami perbedaan pendapat, itu hal yang wajar di antara anak-anak Tuhan, bahkan di antara hamba-hamba Tuhan sekalipun. Ini menunjukkan bahwa setiap hamba Tuhan itu tidak sempurna, ada kelemahannya. Setiap hamba Tuhan itu membutuhkan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus setiap saat. Maka kita sebagai jemaat, kita sebagai orang-orang yang dipimpin, bukannya menghina kalau hal-hal ini bisa terjadi.
Kita berdoa buat para pemimpin kita. Kita berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Kita berdoa untuk mereka supaya tetap bersatu, terus memuliakan Tuhan, dan terus bergairah dalam kehidupan mereka. Ini pelajaran penting. Jadi setiap hamba Tuhan adalah manusia memiliki kelemahan dan kejenuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, bahwa perselisihan itu harus segera diselesaikan. Kita tahu nanti bahwa masalah-masalah ini sebenarnya sudah pasti selesai. Ya, dalam Kolose pasal 4:11, 2 Timotius pasal 4:11 itu sudah baikan antara Paulus dengan Markus, dan demikian juga dengan hamba Tuhan Barnabas ini kita percaya bahwa mereka sudah baikan, sudah segera diselesaikan. Walaupun di awal mereka memiliki pendapat yang berbeda, bahkan masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi ini cara Tuhan untuk menyatukan keragaman perbedaan di antara para hamba Tuhan. Jadi kalau ada masalah di antara sesama hamba Tuhan, kalau ada masalah di antara pelayan Tuhan, kalau ada masalah di antara sesama orang Kristen, harus segera diselesaikan. Ini prinsip daripada Alkitab. Kalau Bapak Ibu menyaksikan hal-hal semacam itu, ada perselisihan, ada masalah, ada kejenuhan, ada orang-orang yang mulai mengundurkan diri, kita yang kuat saling menolong, saling memberikan bantuan, saling mendukung untuk kebaikan kembali, untuk perdamaian kembali. Jadi jangan kecewa, jangan menjadi patah hati kalau menyaksikan pelayan-pelayan Tuhan yang demikian. Begitu ya Bapak Ibu. Justru kita harus berdoa buat para pemimpin kita. Jangan menghakimi, jangan mengatakan hamba Tuhan kok begitu. Memang hal itu tidak wajar, tidak pantas. Tetapi hal ini bisa saja terjadi sebagai hamba-hamba Tuhan yang memang memiliki kelemahan. Oleh sebab itu setiap kita membutuhkan pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Itu yang mempersatukan kita kembali, dan itu yang menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tetap komitmen melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, berdamai dengan semua orang, bekerja sama dengan sesama pelayan, dan berbaik-baikan dengan semua hamba-hamba Tuhan dan semua orang. Biarlah hidup ini terus memuji memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Hidup hasratku